Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi di Suluk Surakarta seri Serawung. Malam hari ini kita berada di sebuah gudang. Biasanya kita di dalam ruang tamu, ini dalam gudang. Gudangnya Mas Muhammad Fatoni. Selamat datang, Mas. Nyapa selamat datang juga selamat datang itu. Selamat Gudungnya malam. aku no. Selamat datang Mas Wase saya nono. Tuh, kerupuk. Ya, kita sedang bersama dengan Mas Tony. Mas Tony ini adalah dosen apa, Pak? Dosen. Yo. Oh, nganu, atasannya Mas Anugrah. Nah, Mas Anugrah itu beberapa episode yang lalu udah ada di Serawung. Anu, Mas Anugrah nek nang kantor nakal, Pak. Mas Anugrah senengane ngono. Mas Tony ini anu ya, apa ya? Pelatih ya, Kang? Enggak juga sih. Intinya ini apa? Bergelut di bidang Gelut. di bidang pencak silat. Ya, bener gitu. Ya bisa dikatakan seperti itu cuma sedikit. Iya, saka kuno ya. Pertama mungkin anu Kang, pengenalan atau singgungan dengan pencak silat iki piye? Apa ndek cilik gelut apa memang Awal ekstra? mula menekuni bela diri silakan. Saya itu dari kecil sebenarnya sudah tertarik dengan silat. Dengan gelut. Silat. Tapi karena dulu di daerah saya itu silat itu konotasinya sangat negatif. Banyak digunakan tuh hal yang kurang baik lah di mata masyarakat sehingga orang tua saya memutuskan rasa melu. Akhirnya saya terjun di bal-balan sepak bola. Sampai saya nemu rezeki di sepak bola itu studi S1 tanpa tes karena sepak bola. Dulunya seperti itu. Jadi hakim garis. Iya. Jadi sepak bola termasuk lama ya sampai S1 itu. Ya, dari SD. SD sampai kuliah. Iya. Wah. Ya. Oh. Udah 19 berarti. Nah. Tarkam. Antar desa. Terus kemudian saya kuliah di Solo yang notabene budayanya sangat berbeda dengan budaya saya yang di Blitar. desa di Jawa Timur kan. Ngerti sendiri kan kalau Jawa Timur seperti itu. Cara bergaul, cara tata bicaranya berbeda sama sekali. Sampai suatu saat pernah ada suatu kegiatan di kampus dinamakan dengan kalau orang sekarang namanya pembojokan lah. Seperti itu kalau di tempat saya dinamakan ospek. Ospek jurusan pada saat itu saya diwajibkan minta tanda tangan senior. Itu awal mulanya saya terjun di silat. Gelut. Dan pada saat itu saya tidak tahu kalau senior itu sudah pernah bertemu saya, dia sudah pernah minta tanda tangan. Kemudian ketika ketemu lagi, saya minta tanda tangan lagi karena seniornya kan banyak, saya tidak tahu. Lanang apa wedok? Cowok, itu cowok. Terus pada saat itu saya dibully lah, dirundung kalau bahasa sekarang dibully. Kemudian ya karena watak saya ya. Kalau ada orang seperti itu apa istilahnya naluri untuk membela diri itu keluar. Ya sudah. Saya gelut sama senior gitu. Akhirnya saya menjadi terkenal mendadak pada saat itu sehingga pada kegiatan ospek saya banyak dicari oleh senior. Termasuk salah satu senior itu ada yang dalam tanda petik gali gitu. Gali yang dia kebetulan orang silat. Kemudian laporan dari senior yang tadi ada masalah dengan saya sampai ke telinga dia. Senior. Sehingga pada suatu hari dipungutlah saya gitu. Saya kira dipungut tuh mau diantemi gitu. Ternyata enggak. Gitu ya sudah nek encen kowe jago gelutan coba melu silat gitu. Sehingga saya taruh melu silat. Berarti malah diarahkan ya. Iya. Dan sampai sekarang jadi partner saya termasuk yang ikut meneliti sama saya Pak Mas Nur seperti itu. Oh, itu. Iya, itu senior saya yang mengkader saya sampai saat ini. Termasuk saya banyak belajar dari beliau. Bedane silat karo bela diri apa, Kang? Silat itu bagian dari bela diri. Bagian dari seni bela diri ya? Bagian dari seni bela diri. Bela diri kok dadi seni gitu? Gelut jotosan ngono. Senine sebelah ngendi? Apa awake benjut-benjut ki indah ngono apa piye? Jadi begini. Sepengetahuan saya, seni bela diri khususnya silat itu dulu memang sengaja dikaburkan. Karena berdasarkan literasi yang saya baca, nanti bisa dicarikan rujukan mungkin ke Mas Rendra atau Mas Indra ya, yang ahli filolog itu.
Itu untuk mengelabui penjajah supaya apa yang kita lakukan pada saat itu dianggap itu kegiatan kebudayaan, menari dan sebagainya. Sehingga silat itu ada unsur seninya sangat kental. Lah, aspek tarian dalam silat itu diadopsi dalam, kalau orang silat bilangnya kembangan atau kaidah pencak silat. Itu kan seperti ada gerakan orang menari lah. Keindahan silat itu ada cuci jemur. Nah, makanya itu disebut seni bela diri gitu. Berarti zaman biyen kuwi aktivitas olahraga ngono kanuragan ya? Iya. Kanuragan, kemudian dijajah Londo ben ora konangan di apa? Selimurke. Dikuburkan. Iki seni iki budaya iki. Ini latihan nari kok, bukan latihan bela diri. Karena dikhawatirkan pada saat itu ketika latihan bela diri dianggap subversif. Gitu. Sehingga besar kemungkinan untuk tidak berkembang gitu. Padahal sebenarnya para leluhur kita itu pada saat itu mensiasati supaya ya menyiapkan jiwa-jiwa petarung untuk memberontak sebenarnya. Berdasarkan literasi yang saya peroleh seperti itu. Akhirnya jadi seni bela diri. Ya, makanya silat itu sangat kental. Area seninya itu lebih besar daripada bela dirinya sebenarnya. Bela diri sing selain silat apa berarti? Banyak. Satu. Kalau di negara Asia itu yang saya tahu ada Muay Thai yang dari Thailand. Oh, karate. Ya, ada Jiu-Jitsu dari Brasil, ada karate dari Jepang, taekwondo dari Korea dan sebagainya. Kebanyakan bela diri itu memang berasalnya dari Asia. Saya kurang paham. Kenapa bela diri itu banyak dari Asia? Gitu. Itu kenapa? Karena kurang tahu. Karena kecilnya seneng gelut. Adopsinya seperti itu. Terus apa? Nek Asia Tenggara iku mau ya, silat iku mau ya. Padahal pencak silat ning Indonesia ku ya macam-macam ya. Iya. Tapak suci. Oh, itu perguruan. Perguruan. Jadi silat itu ada aliran. Alirannya macam-macam. Aliran silat itu kalau yang Jawa Barat itu biasanya disebut sebagai Ci, aliran Ci, ada Ci Mande, ada Ci macam-macam. Kalau tapak suci sendiri itu berangkatnya dari aliran Banjaran. Kenapa disebut Banjaran? Karena dulu berkembangnya awalnya di Banjarnegara. Banjarnegara? Iya, dan dulu berdasarkan sejarah literatur tapak suci yang saya baca itu, Mbah Irsyad itu adalah masih nasabnya Pangeran Diponegoro. Itu di daerah Banjar, makanya di kampung Banjar itu ada kampung silat, disebut kampung silat gitu. Sehingga berkembang sampai diadopsi oleh dalam pada waktu itu oleh Keraton Jogja di daerah Kauman. Berkembanglah jadi tapak suci. Dan ini juga mungkin perlu diteliti juga kenapa silat itu berkembangnya di area kerajaan. Kenapa itu? Nah, itu perlu diteliti. Oh, hipotesis. Kalau hipotesis saya, ini belum by data, tapi berdasarkan kira-kira data resminya saya belum punya, tapi beberapa kali saya sharing dengan orang yang ahli sejarah itu jawabannya masih mungkin dan itu perlu digali. Jawabannya seperti itu, sama. Mungkin ya dulu karena kerajaan itu kan area pertahanan terpenting ya untuk mempertahankan eksistensi dan masyarakat. Pusat informasi juga kan. Sehingga pada saat itu disebut tamtaman. Tamtaman itu prajurit itu. Makanya kalau sekarang diadopsi tentara jadinya tamtaman. Nah, itu berkembanglah silat itu di luar kerajaan. Perguruan silat ku mau nek koyo film-film laga ku ya ngono ki kan. Ana sing film laga apa Cina ya, film Cina ya sing banyak perguruan ngono ki lho. Ana sing sayap bangau, ana sing tendangan. Nah, iya. Macan sama. Ki Subasa ding. Setiap perguruan itu punya ciri dan kekhasan masing-masing. Hasanah jurus dan sebagainya itu masing-masing berdasarkan pasti itu dengan ada ya? Pasti. Ya seperti inilah. Kalau misalkan kiai itu kan punya fak dan bidangnya masing-masing. Ada yang ahli fikih, ada sorof, ada yang ahli Quran, macam-macam. Silat juga sama. Ada yang ahlinya fokus pada seni bela dirinya, ada yang bela diri prestasi fokusnya, ada yang ke ranah tenaga dalam dan macam-macam. Itu aliran sih. Dan tapi pada dasarnya semua sama, pasti ada unsur seninya. Nek bedane iki mau sing prestasi karo seni iki mau, nek prestasi ku sing lomba-lomba ngono ki. Ya, jadi silat itu secara garis besar dalam peraturan IPSI ya yang menaungi Federasi Pencaksilat di Indonesia itu ada dua kelompok besar ya, yang disebut kelompok tanding, ya, kelas tanding dan kelas seni. Seni masih dibagi jadi 3, ada tunggal, ada ganda, ada regu.
Kalau tunggal itu ya wiralaga, orang berlaga satu memperagakan jurus, ya. jurusnya sudah dibakukan itu kalau Ono tunggal. sing nggawa pedang, sing nggawa Toya ya itu, terus ada yang kedua ganda, ganda itu ya koreografi, itu bebas Seolah-olah koreografinya. padu ngono ya? Iya, itu menggunakan senjata tajam juga. Itu. Tapi tajam tenan kuwi. Ora to? Lincip nek tajam. Nek lincipnya lincip. Lancip tapi tidak tajam. Kena ya lorok jelas Tapi ya. kalau kena pasti bocor. Hitungannya luput ya kena. Ya. Dan senjata yang boleh dipergunakan dalam pertandingan perlombaan kategori tanding dia yang khas Indonesia, khas Nusantara. Apa itu? Kayak kerambit, celurit, golok, tongkat, kemudian apa lagi? Ruyung mungkin kalau boleh ya. Itu ada terus. Pames ora? Pames ora, silet. Ruyung berarti impor ya? Ruyung. Oh enggak juga. Enggak juga. Enggak Jepang loh itu. Enggak. Yang kura-kura ninja itu, aku ngerti Kita kura-kura juga ninja punya itu. Dan masing-masing perguruan punya senjata andalan masing-masing. Oh iya. Beda-beda. Itu namanya khasanah. Makanya Indonesia itu kaya sebenarnya memang ini lah. Perguruannya banyak. Perguruannya banyak, alirannya banyak dan masing-masing punya ciri khas masing-masing. Piro Kang total kira-kira Banyak, Indonesia? Mas. Ribuan? Ratusan. Apa itu perguruan? Iya, ratusan kalau Perguruan ratusan ya? Ratusan. Nek sing gede ya ki mau ya kayak Tapak Suci, terus sing ireng jenenge apa? SH Teratai. ada Merpati Putih, Merpati Putih. ada Perisai Diri, macam-macam lah. Itu perguruan-perguruan itu masih ada perguruan-perguruan yang tarafnya lokal ya. Lokal Nggak itu terbatas artinya juga iya. Tapi sekarang sudah diinventaris oleh IPSI banyak sudah dinaungi oleh IPSI. Kuwi iso digoleki anu ra? Misalnya kayak perguruan tinggi perguruan silat. Perguruan silat. Perguruan silat sa Indonesia kuwi nek misal diduki sing paling ampuh iki ngono iso Oh iya, digonake nggak ra? bisa, Mas. Nggak bisa seperti itu. Nek master-mastere misalnya apa jenenge apa master apa jenenge? Sing paling tinggi. Ah, Suhu. Pendekar. Pendekar katakanlah ya misalnya pendekar Tapak Suci melawan pendekar SH misalnya. Kuwi gak iso ngono. Kan kelihatan jurus-jurusnya ngene, kembangane ngene. Oh berarti sing paling sangar iki. Gimana ya menyikapi pertanyaannya Mas Fase sih rada angel ya. Aku kepikiran film Ip Man itu loh. Kan Wing Chun ya. Dulu Mas, itu dulu mungkin pernah ada sejarah seperti itu. Tapi sekarang kan karena kita sudah ada di federasi ya, jadi Ora elok ngono kuwi. tidak elok untuk mempertandingkan kehebatan masing-masing perguruan. Karena memang tujuan kita mempromosikan silat sebenarnya sih. Jadi orang-orang silat itu sebenarnya pengen silat diakui gitu. Cuma kadang kayak saya ya dan teman-teman yang ada di aktivis silat lah ibaratnya itu juga kadang prihatin. Kenapa teman-teman kita yang di silat itu kurang begitu menghormati yang namanya alma mater. Padahal itu sangat penting. Misalkan menggunakan atribut silat untuk kegiatan yang konotasinya negatif. Oh iya. Nah sebenarnya itu yang perlu kita luruskan Mas, bahwa silat itu makanya sebenarnya begini. Kalau kita berangkat dari konotasi kampungan dan kotaan atau apa ya itu sebenarnya saya kurang setuju. Kadang orang bilang silat itu kampungan, sebenarnya enggak kampungan juga diakui oleh dunia internasional. Iya. Parameternya apa kan kita juga nggak tahu. Cuma kadang orang itu kan menilainya dari apa yang dia lihat. Nah itu kan perlu peran kita bersama untuk supaya silat itu tidak dianggap seperti itu. Kacamata masyarakat mandang silat itu supaya nggak seperti itu. Ya perlu ini sih kesadaran menurut saya. Nek kuwi di apa unggah yang mana ya padha ya misalnya karate karo taekwondo karo judo nek didu menang ndi ya angel ya. Ya pasti menang dini tetap angel Mas. Karena semua bela diri itu punya peraturan masing-masing. Kita mau gunakan peraturan yang mana tergantung peraturan ya. Makanya kalau kita mau melihat itu secara global kan sekarang sudah diadaptasi di MMA Mas. Sebenarnya MMA itu memfasilitasi kan mix martial art kan itu. Jadi semua bela diri boleh diperagakan di situ gitu. Dan sekarang juga sudah banyak pendekar-pendekar silat yang berlaga di sana. Aku ketika SMP mbiyen pernah cita-cita pengen melu silat kan. Motivasinya sederhana. Sok nek ana mbak-mbak kecopetan tak tulungi. Kui mungkin terpengaruh karo apa sinetron kolosal kaya Angling Darmo, kaya Karma Pala kan kanuragan to. Aku di SMP kui ngerti kanca-kancaku semacam ekstra tapi non formal ya. Ning SMA liya. SMP ning SMA liya. Wah, kok nganu ketoke menarik ngono.
Terus wah aku sibuk ketok dadi OSIS, dadi apa pramuka ngono ki lah. Biyen cah OSIS berarti. Terus Jebul bandit sak. terus sok nek SMA wae ngono ta. Nah, begitu aku SMA, kanca-kancaku ya ono sing ngono. Aku jek sibuk ning OSIS, ning pramuka, ning kegiatan ekstra ngono iki ora sempet. Terus sok nek kuliah wae ngono gitu. Nah, kuliah ki aku sempet riset. Kan apa jenenge UKM ya, UKM silat ning kampus kan lumayan oke ya. Okay. Aku sempat riset karate piye, taekwondo piye, tapak suci piye, SH piye. Terus Wing Chun piye ngono kan. Kuwi ora sempat meneh, guru-guru aktif meneh ngono. Aktivis. Terus apa kae nggone NU jenenge apa? Pagar Nusa. Aku mungkin ketoke aku gara-gara ora diolehke kui apa ora iso melu kesempatan ning perguruan iki mungkin gara-gara Pagar Nusa karena kui kan cedak karo NU bahkan Mas Abrang pun kan dadi apa jenenge duta ya apa semacam anggota kehormatan Pagar Nusa terus ketoke aku Pagar Nusa wae ngono to terus aku arep turu ki anu semacam jaluk apa jenenge petunjuk aku ngipi ditekani Mas Abrang terus ngono intine ngomong ngene serasa aneh ngurusi suluk wae. Tapi nek tak pikir-pikir ngono. Kanca-kanca suluk wis ana sing pendekar ngono lho kan. Jadi nek aku mulai dari nol mungkin ngono ya. Nek bahasane Pak Dirman melawan pendekar, kowe aja sinau pendekar ngono kan. Tomburi botol sprit. Nah mungkin kuwi aku duwe kanca-kanca pendekar nek ana apa-apa tinggal calling ngono wae ya. Tapi masuk akal ora misal aku di umur semene iki sinau ya batasan umur piye? Kalau batasan umur untuk mulai bela diri gitu. Kayak aku misalkan 6 likor iki. Kok nges ya 6 likor punjulane. 6 likor punjulane. Itu misalkan apakah pengaruh di sendi-sendi ya gini jadi ada prinsip bahwa sistem tubuh itu punya yang namanya sifat somatis itu semakin ditekan semakin kuat. Jadi kenapa waktu dulu orang-orang tua itu khususnya yang pelatih silat itu kalau ngelatih silat keras kadang ditutuki barang garese tangane gitu itu sebenarnya untuk melatih tingkat kekerasan otot tingkat kekerasan tulang jadi tulang itu semakin sering dibentur-benturkan semakin keras fungsinya itu sih. Nah, kenapa latihan silat kudu nendang? Nendang sansak misalkan. Sansak itu kan ya atos ya. San itu pasir, sak itu ada itu. Badalan nendangin pasir nek ora kuat ya engkele mau muntir kok. Tapi kan memang itu tujuannya untuk menguatkan. Lah bagi kalau teman-teman kayak Wasis, Kang Nonot itu pengen silat, ya enggak apa-apa menurut saya. Enggak ada batasan. Itu enggak pengaruh di tubuh misalkan dadi engsel tambah jebol piye. Ya kan latihan ada tahapnya toh Mas. Latihan ada tahap. Makanya kan itu penting untuk memberikan informasi kepada pelatih, kepada para senior, teman-teman pendekar yang di luar sana. Pola pelatih yang benar seperti apa. Tapi emang ono pelatih sing menerima ngene-ngene iki karena pelatih kan mungkin orientasine ning piye anak didik ben untuk medali ngono kan. Ya begini loh, Ses. Kalau sekarang ya karena sekarang sudah ada ranah prestasi. Yo aja melu sing prestasi. Misalkan Kang Nonot melu prestasi. Yo gogrok bakone. Malah nyeluk ambulan kan. Nyeluk Mas Anugrah wae. Oh ya, ada cerita tentang Anugrah. Kemarin saya habis main bola sama Anugrah. Anugrah main bola. Saya lihat, wah Anugrah main jadi pemain inti. Kan saya kaget. Waduh. Posisi sayap kanan. Sayap kanan. Aku cerita. Saya sudah batin dalam hati saya. Ingko paling pemain spesialis sekali naik dan sekali turun. Bener kan? Sekali naik. Ngoyak bal munggah. Bar iki ngoyak bal mudhun. Bar ilang. Wes mlumah ning pinggir lapangan. itu kenapa itu? Tapi Mas Anugrah enggak silat toh ya? Dia cuma anu ya. Iya. Cuma bal-balan bukan silat lah. Oh iya ngomong tadi. Tapi memang begini, aktivitas itu memang harus dilatih. Sama kayak motor. Motor tuh kalau mau dipakai juga harus dipanasi gitu. Kalau nggak pernah dipanasi moro-moro digeber tetap ambrol.
Itu sih sebenarnya. Makanya banyak kejadian orang olahraga meninggal mendadak. Itu sebenarnya memang kondisi fisiknya kurang siap. Salah pelatih. Enggak, kondisi fisiknya enggak siap. Kita harus pandai mengukur diri tuh. Kalau ngendikane Mbah Nun kan harus pandai mengukur diri. Kapasitasnya sepiro ya jangan dipaksa. Termasuk di silat, Mas Nun arep melu silat ora usah melu sing prestasi. Melu sing silat bugar wae. Silat ada. Lansia sing anu ki lho. Ngene-ngene tok. Seger ngene-ngene tok lho. Berarti jam 6 itu sampai jam 9 gur ngene karo style musiknya. Karo bayangke di Bruce Lee. Tak kira ngene-ngene. Ya karo kuwi barang. Kan ada itu yang gerakannya emang ngene-ngene tok. Karo kuwi barang. Apa silat apa nih? Saya bagus. Awas saya gue anugerah mono. Anugerah ki yo rekor-rekor wis tuwa lho. Motivasinya apa? Terus setelah itu tak cedaki, tak cek gitu. Jadi wulu irunge saya metu sak senti. Mergo irunge sing bagian jero melu metu nggo nyurung ambekan iku. Jarine mbakone gogrok. Ya tak bilang ning kene ana suryane loro. Ya Allah, ya Allah. Tapi Anugrah itu baik orangnya. Baik. Jadi Anugrah itu termasuk salah satu orang yang saya menerapkan keilmuannya Anugrah dalam pencaksilat dan ternyata luar biasa. Jadi kolaboratif itu memang penting Mas untuk saat ini. Jadi saya mencoba menarik Anugrah itu ke dalam aktivitas pencaksilat ketika saya masih aktif di silat itu ya hasilnya luar biasa. Banyak atlet-atlet yang cedera itu alhamdulillah tertangani dengan baik. Loh. Sampean juga anu toh, pelatih silat toh? Biyen, nah aku kelas debu, Mas. Tapi siswa didik Nama saya tidak terbaca. ya pelatih karo apa? Pesilat ya mesti lu terkenal pesilat toh. Belum tentu juga. Ya katanya pesilat lidah gitu. Tapi sering juara medali peserta didik. Ya pada level tertentu lah. Kalau silat itu kan ada levelnya, lokal, regional, nasional, daerah gitu. Kalau saya nggak sampai nasional nggak sampai. Iso dicit ora to? Dileboni apa? Sepengalaman saya, Mas Wasis, memang kalau senior saya bilang silat itu tarung suci. Jadi ketika hatinya nggak suci, sus pasti akan kalah. Pasti akan kalah. Terus apapun ajian-ajiannya, itu sudah saya Tapi buktikan. iso. Maksudnya nganggo ngono kuwi cheat ngono kuwi iso. Ya tidak terbukti kok di gelanggang kok. Oh tidak terbukti. Ya tetap kalah. Tetap kalah. Jadi makanya di silat tuh dan saya benar-benar mengalami apa ya? Ilmu tauhid yang benar-benar real membuktikan tuh ya di silat. Ilmu silat tauhid iki. Iya iyalah. Innallaha ala kulli syai'in qadir ternyata bener. Allah berkehendak atas segala sesuatu bener. Wong yo buktine rampan kok. Saya pernah menjumpai lawan tuh sing dadak ngedruk bumi sik. Yo ternyata ketika fight sama saya yo segur ngono-ngono tok. Dek ngene terus badan ngene terus. Lali jebule. Karena dia terlalu sibuk dengan sesuatu yang enggak penting. Gitu sih. Nek jarane Ibeng pas serawung karo Ibeng ya kan ngono to. Ana apa jenenge? Ana beras. Heeh, nggo nglunturke ngono kuwi lho. Ha beras sih. Nek silat ana ngono iki, Pak. Ibengnya tinju ya? Tinju. Tinju orang masuk silat ya? Yo Bela diri maksudnya. Bela diri. Beda aturan aja. Mungkin gini Mas Wasis. Budayanya nuansa buat budayanya berbeda mungkin. Kalau saya belum pernah menjumpai seperti itu di silat. Toh kalaupun ada tidak terbukti ya menurut saya. Boleh ditanya sama target itu. Gitu. Jadi silat itu benar-benar tarung suci menurut saya. Pernah ada gini ya sampai sembuhan gini. Kowe miso engko mesti kangen lambemu. Kowe ngeplak kancamu sesuk tanganmu mesti dislokasi ya. Ini tuh memang terbukti. Jadi keramatnya wajian itu hilang ketika masuk gelanggang. Dan gelanggang ternyata lebih keramat. Lebih keramat. Nek fenomena cah anyar-anyar sing gleleng kuwi piye? Gleleng itu karena belum tahu kan menurut saya. Belum tahu. Tapi umum ya itu ya. Umum. Ya karena dia nggak pernah bertanding. Coba kalau bertanding. Berani enggak kalau bertanding? Kayak ya gitu aja sih. Gleleng itu karena belum tahu. Saya dulu yang gleleng gitu toh. Terus melu silat jebul kalahan aku. Latihan gur dibuntang banteng tok kan isin dadi. Wah, terus akhirnya saya nggak mau gelutan lagi. Dari situ malah saya
ndak berani gelutan. Nah, nganu Kang, apa jenenge pendekar atau pesilat sing mlebu TV kuwi piye? Memang ampuh tenan apa ora sih? Misale kaya sapa kuwi Iko Uwais ya. Terus apa nih jenenge? Yayan, Jo Taslim. Ya. Dan lain-lain. Setahu saya beliau-beliau itu memang memiliki basic seni bela diri yang apa ya? Memang mumpuni. Oh, maksudnya ke seni tadi ya, iya, bukan yang iya, prestasi ya? Iya, mereka memang aktor koreografi silat yang memang dari basicnya memang koreografi. Seperti kalau orang silat ya orang seni lah, bukan orang fighter. Kalau orang fighter itu kan cara bertarung ala peraturan. Iya. Bukan bertarung ala seni koreografi. Gitu. Dan keduanya sama-sama punya plus minus. Gitu. Ya itu tidak bisa diperbandingkan karena masing-masing punya indikator yang berbeda. Iya. Maksudku itu ya sangar tenan kan maksudnya. Ya memang sangar. Bukan dengan oh iki diajarke ning perguruan tinggi. Orang ngono kan, tapi memang bakate anu kan. Ya memang apa? Yang ditekuni dari awal memang seni koreografi pencaksilat gitu. Lebih nang keindahan ya. Ya, gerakan aku ngantem des, iki mencelatin iso dianem coba. Wah, guling-guling kan. Kuwi jenenge Kamehame. Ya maksudnya guling-gulingnya kan ada seni ben gulingnya ketok tenanan gitu. Itu namanya Rades mung dibotoken wagun. Kalau di silat di prestasi di pertandingan juga namanya seni ganda. Oh sing tarung tadi juga. Iya, 2 orang itu pakai senjata dan macam-macam itu. Itu kalau koreografinya nggak mateng kan kadang ya ketusuk kerambit apa kesawik celurit, bocor dan sebagainya itu biasa. Iki kenapa iki? Tibo. Alah tiba apa gelut? Tibo. Berarti total menggeluti pencaksilat berapa tahun? Kan dari awal kan sepak bola sih ya. Ini flashback tadi. Ya saya mulai berapa kan ya? Dari kecil ya. Sekitar 2011 ya. Saya baru terjun di silat itu baru. Cuma karena saya intens di sana, dilalah kersane ngalah lingkungan saya itu orang-orang yang memang expert di silat. Jadi apa ya, nuansa keilmuannya itu lebih dapat lah. Ibaratnya saya mendapat peruntungan dari Tuhan untuk saya bertemu dengan orang-orang expert silat. Ibaratnya cara nyantri no mesti langsung nyantri neng kiyaine gitu loh. Jadi orang mondok reguler gitu. Itu yang membuat saya mungkin punya pemahaman yang lebih daripada teman-teman yang baru ikut silat. Itu aja sih, kebejon wae gitu. Aku mau ketemu beliau-beliau ku yo ora ngerti apa-apa. Masih di sepak bola palingnya. Yo lontang-lantung ya. Nah, untuk misalkan perbandingan ya, untuk endurance ketahanan tubuh dari bermain sepak bola sama silat lebih kuat mana stamina nih kira-kira? Berarti nek kuat iki tak main iki wae. Jadi begini, Kowe marep bal-balan kayak Mas Anugrah mau. Lah ya iku ngono ya. Munggah midhos kayak mati ya. Jadi ngene Kang. Kalau kita mau ngomong endurance daya tahan itu kan kita mau nggak mau harus bicara masalah fisiologis. Kalau kita mau bicara fisiologis, ada yang namanya sistem energi. Ibaratnya motor, itu bahan bakarnya menganggo pertalit, pertamak apa bensol misalkan. Kalau motor balap yo nganggo bensol. Kalau motor untuk jarak jauh touring yo cukup pertalit wae, irit, sepenting tekan gitu. Sepak bola juga sama seperti itu. Sepak bola itu sistem energinya kita butuh aerobik. Jadi kapasitas aerobiknya yang banyak supaya kita dapat bermain di 90 menit. Sepak bola itu paling kan kontrol, dribble sebentar, passing. Setelah itu kita boleh jalan. Nggak harus maju terus aja. Ya, kalau silat setelah wasit bilang berhenti kamu jalan hancur. Hancur. Ya hancur no. Menggah. Enggak no. Loh, lha apa? Gantemi musuhe no. Lah bar silat terus meneng no. Santai arep udah-udah yo kamu nih musuhe hancur to. Lah sepak bola kan enggak. Makanya di silat itu waktunya lebih pendek karena intermittennya tinggi intensitasnya. Berapa menit ya? 2 menit satu babak. Wih. Cepet ya? Cepet. Tapi bersih loh Mas Masis. Bersih itu artinya ketika sudah nyerang wasit bilang berhenti atau ada pelanggaran waktu berhenti. Nanti dimulai lagi ketika wasit bilang mulai. Itu silat secara umum 2 menit ya? Iya. Pertandingan prestasi pencaksilat seperti itu. 2 menit bersih kali 3 babak. Oh, 3 babak. Nah, sistemnya sudah anaerob. Anaerob kan anaerob itu tanpa aerobik, jadi tanpa oksigen. Proses pembakaran energi glukosanya pakai sistem tanpa oksigen. Iya, ini nahan napasnya lo suwe. Jadi menurut saya pengalaman saya kesel main silat. Ya. Kesel main silat ya. Kesel main silat.
proses recovery-nya lebih panjang daripada sepak bola. Sepak bola itu intermittennya kan rendah. Kekantem bareng. Iya, nahan rasa sakit. Ya itu maintenance psikologisnya juga harus baik kalau atlet silat. Kalau dia nggak punya maintenance psikologis yang baik, mesti mentalnya drop, akhirnya mempengaruhi kondisi fisiologis, habis. Pernah kekantem paling loro ning ndi, Kang? Di Makassar. Kepiye iki? Iki anu ya, dadi atlet pas kuwi ya? Iya, di Makassar. Jadi saya pada waktu itu bertemu dengan lawan yang sama-sama orang Sulawesi. Sulawesinya daerah mana saya nggak tahu. Dari Kendari atau apa itu. Itu ternyata bener. Saya lihat kakinya itu budi-budi itu. Anu, sampean seneng dolan manuk ora? Ora pati. Nek manuk wis medang lho sikile. Oh iya iya. Dadi garasnya tak landep kok ladek. Gini gak Kuwi pengorane kulite awakku mbeset kabeh. Dan dia tidak orientasinya, ya mungkin karena memang setel bertandingnya seperti itu ya. Kak sama kayak orang MMA itu kan kalau stylenya McGregor itu kan pokoknya hantam. Dia nggak golek poin, pokoknya bagaimana caranya lawan itu sakit, kemudian mentalitasnya menurun. Setelah itu kita tinggal menghabiskan kan gitu. Ono pelatih sing ngono kuwi. Oh, banyak. Saya kadang dulu pernah kalau ngasih instruksi, kalau kelihatannya musuhnya ya rodok nakal dan saya punya kesempatan, saya termasuk rodok usil gitu. Kalau pas pasang gitu saya bilang sikat tangannya. Saya dulu pernah beberapa kali karena memang kondisinya sudah kepepet, tapi kalau nggak kepepet teknik oke gitu. Biasanya kalau dalam kondisi kayak itu yang lawan benar-benar di bawah kita atau lawan di atas kita main keras. Kalau di bawah kita tujuannya supaya cepat selesai. Oh gitu, nggak harus 3 babak. Iya. Oh bisa ya dihabisin. KO kan, TKO. Oh iya. Nek lawannya di atas kita dipancing di entek tenagane. Kalau lawan di atas kita secara teknik kita kalah materi toh Mas. Kita harus pakai cara yang lain. Makanya didu fisik. Kalau di silat kan sama gini prinsipnya gini. Kalah teknik menang fisik. Udah itu aja. Oh iya. Kalah sugih menang dawa ya. Nah. Berarti kayak Muhammad Ali itu ya mungkin yang dipancing terus. Iya. Muhammad Ali kan lebih suka menerima tinjuan daripada ngantemin. Iya. Mancing di babak 1 sampai ronde. Iya, memang karakteristik pertandingan masing-masing itu berbeda. Iya. Dan makanya pelatih itu harus cerdas. Harus pandai melihat momen kapan harus main keras, kapan harus main teknis. Luwih loro kejotos pas silat apa luwih loro ditinggal pas sayang-sayangi? Senengane. Aku ora tau ngalami kuwi ya Mas. Ora. Masalah kuwi lho ya. Ora tau ngalami ya. Kata Mas Nonot wae. Kita luwih payudi pas itu. Iya. Dia ora tau silat ya ora. Apa guru Ditinggal terus. Mas Tony ini kan juga menulis buku ya. Iya. Ada berapa buku yang ditulis? Kalau saya sebagai kontributor utama baru satu yang terakhir ini. Baru satu rasa mikir suwe-suwe. Tiwas tak enteni tak kira ngitung. Karena gini Mas. Nulis buku itu menurut saya tidak semudah apa ya istilahnya. Tidak semudah njotosi wong. Tidak semudah ngoreksi soal gitu. Karena kalau saya punya concern di silat itu saya harus benar-benar memberikan informasi yang bermanfaat. Ngapain nulis buku silat tapi informasinya hoax? Bukan. Karena saya harus by data. Jadi supaya silat itu juga berkembang ke ranah yang lebih baik. Bukan berarti silat nggak baik ya saat ini, sudah baik. Cuma kita perlu apa ibaratnya? Mengkampanyekan silat itu supaya silat itu bisa istilahnya digemari orang banyak. Kita tuh tuan rumah di negeri sendiri tapi silat nggak jadi favorit loh. Pernah jenengan lihat pertandingan di televisi menyiarkan silat kan nggak pernah sama sekali. Pon pernah. Pon kan cuma sekilas saja, nggak full loh. Nggak full tapi. Kita mau lihat harus YouTube gitu. Iya. Kenapa siswa-siswa kita nggak kasih pelajaran tentang silat dan sebagainya? Karena ya itu tadi kita tidak percaya diri dengan pencak silat itu tadi. Makanya. Tapi kan bisa jadi karena wong-wong tuwane to Kang, sing merasa melu iki stigma kuwi kan sing silat sama dengan gila. Makanya yang di awal tadi saya bilang banyak teman-teman kita yang kurang paham bahwa silat itu perlu di branding sedemikian rupa supaya beginilah seperti orang dakwah lah. Kalau Mbah Nun bilang yo nek dakwah yo ngejak sing apik, nek pengen ngejak numpak bis iki yo nawon ini sing apik aja bengok-bengok kan gitu. Sama
Silat itu juga sama. Kalau cara promoting kita bagus, ya saya rasa orang tuh lama-kelamaan juga akan gemar silat kok. Dan jadi tuan rumah di negeri sendiri gitu loh, Mas. Dan kan prihatin loh, silat itu asalnya dari Indonesia, prestasinya jeblok terus, game raih untuk emas kan gegirisi. Sing untuk emas ngendi? Kan pernah toh silat itu nir, Mas, waktu di Malaysia kalau nggak salah ya. Asia Tenggara sing silatnya swanger ngendi? Kalau untuk saat ini barometernya Thailand, Vietnam sama Malaysia. Thailand, Vietnam sama Malaysia. Oh, Malaysia. Padahal berdasarkan saya pernah ditanya sama seorang filolog juga. Ya silat tuh berangkatnya dari Indonesia. Wong Asia tuh dulu yang menguasai raja-raja Nusantara. Dan silat itu diturunkan dari keilmuan kanuragan. Beliau-beliau para leluhur kita itu, dan kita malah nggak jadi tuan rumah di negeri sendiri. Iya, benar. Nek sak donya Amerika, Eropa ngono kuwi. Silat? Hah? Ya tetap Asia toh, Mas. Tetap Asia. Mereka boxing kok ya? Mereka nggak gemar silat kok. Concernnya berbeda. Nggak gemar silat. Karena menurut mereka silat itu olahraga yang rumit, peraturannya rumit. Makanya sekarang silat kan diadaptasi peraturannya. Supaya silat bisa diterima di ranah internasional. Sekarang sudah boleh narik. Iya Gar ya? Sudah boleh narik. Banting itu harus sampai jatuh. Kalau dulu kan banting itu misalkan kita pegang kaki 5 detik lawan tidak jatuh berhenti, selesai artinya stop. Kita mulai dari awal lagi gitu. Kalau sekarang pegang sampai jatuh itu makanya boleh narik. Kalau dulu narik kan nggak boleh, Mas, makanya itu terlalu rumit sehingga sudah diadaptasi. Kalau disinkronkannya piye berarti? Ya hampir sama kayak MMA nanti akan. Sama MMA. Katanya nanti rumornya akan diuji cobakan di SEA Games. Ya Gar ya, benar ya. SEA Games besok diuji cobakan peraturan yang baru itu. Ya itu mungkin tujuannya untuk itu. Tapi konsekuensinya adalah mengurangi nuansa kekhasan dari pencak silat. Ya jadi kalau global itu kan rapate seneng kok. Sesuatu sing mengandung kekhasan itu kan enggak pakai senengane sing ya sak-sake itu. Kayak MMA itu kan yo kalau orang jujitsu ya wis tidak menggunakan kaidah jujitsu. Benar. Kalau orang taekwondo juga sudah enggak menggunakan kaidah taekwondo dan sebagainya. Lebih ke efisiensi ya sebetulnya ya. Bener. Terus bicaranya dia kalah gitu kan. Yes. Orang kesuwen. Ya. Biasa tuh kena asem ya. Jadi itu menurut orang mungkin terlalu ribet. Tapi kalau di ranah industri hiburan ya, nah aku ndelok akhir-akhir ini malah mulai naik semenjak ada Iko Uwais di Nderet 1, Perantauan Nderet 1, Nderet 2, kemudian di Hollywood ya. Itu kan mulai bagus itu, sama duetnya si Yayan itu. Dia basicnya di silat kan koreografer kan. Iya. Dan itu latihannya lama, Mas. Nggak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan, butuh bertahun-tahun. Karena harus klop bener itu. Iya. Harus klop bener. Memang harus klop sih ya. Iya, harus. Karena hitung-hitungannya kudu pas ya. Iya, langkah dihitung. Iya. Aurene rene. Sudut. Luput digenak das. Iya, bener. Dan speednya kenceng ya. Iya. Nonton latihannya jingut cepet tenan nih. Iya. Tapi kan kalau kita lihat indah. Indah, benar. Di ranah hiburan mungkin udah mulai naik silatnya, tapi di prestasi ini baru proses naikkan lagi. Tugasnya Mas Tony nanti ini. Wah ya enggak. Saya itu cuman semut yang ini aja sih. Mencoba ini aja sih memberikan informasi yang bermanfaat. Kalau nggak dipakai nggak apa-apa. Tapi itu saya sama teman-teman yang konsen di situ sudah kita terapkan di kelompok kita. Artinya di lingkungan kita yang bisa kita jangkau, yang di situ kita punya otoritas, kita terapkan. Hasil-hasil riset yang kita dapat itu kita terapkan. Dan nanti kita lihat saja. Buku yang tadi itu tentang itu data-data itu. Iya. Ya kalau Mas Kenyot bilang nyonji tadi. Iya. Kita hanya ini memotret pertandingan pencak silat yang sesungguhnya, yang dibutuhkan apa. Kemudian interval waktunya seberapa. Nah, dari situ kita nanti bisa menentukan program latihan yang tepat supaya atlet itu bisa bertanding secara efektif. Jadi latihan itu diharapkan minim cedera. Karena silat itu kan full body kontak ya. Kerentanan cedera dia itu tidak hanya ketika kontak di pertandingan, tapi juga ketika latihan. Kalau latihannya recovery-nya nggak bagus, programnya tidak disusun dengan baik, ya ibaratnya kalau motor itu gur diblayer terus gitu.
tanpa pernah di ganti oli treatment itu kan tetap ambrol Mas itu. Iya. Makanya kita perlu kolaborasi tadi dengan keilmuan yang lain. Misalkan kalau yang maintenance mental ya dengan orang psikologi, yang maintenance cedera dengan orang yang paham tentang sport injury dengan Mas Anugrah dan kawan-kawan tadi. Iya, berbagai ilmu akhirnya. Iya. Dan itu banyak loh Mas, tim-tim yang notabene berlaga di tingkat nasional belum menggunakan itu. Belum menggunakan itu. Berarti mereka baru katakanlah silat tok gitu ya, nggak pakai. Ya, bahkan saya pernah dapat curhatan dari teman saya seorang fisioterapis, seorang terapis di salah satu klub di Indonesia, klub nasional itu, yang basisnya di Jawa Tengah. Atlet cedera itu cuma dikasih paracetamol, bayangin. Pungut dasar. Memang dokternya nggak menguasai keilmuan itu, jadi kan luput itu. Atlet cedera, gur dikai paracetamol. Ya oke, paracetamol bisa mengurangi nyeri kalau tanya orang yang tahu obat. Tapi kan penyembuhannya nggak seperti itu. Kalau prinsipnya Mas Anugrah itu penyembuhan yang paling efektif adalah dengan latihan. Saya setuju itu. Karena gini Mas, kenapa atlet-atlet luar negeri kayak Messi, Ronaldo dan kawan-kawan yang lain itu kalau cedera, walaupun separah apapun Ibra, ketika dulu lututnya hancur, sekarang bisa peak lagi kan, performanya bisa oke lagi, itu karena proses latihan itu tadi. Lah kita kadang atlet masih 40% kesembuhannya harus digeber meneh. Belum boleh sebenarnya. Ya enggak boleh. Harus 100% iya, dulu ya. Istirahatnya atlet itu istirahat untuk latihan pemulihan, bukan istirahat total. Kalau istirahat total nanti kan atrofi, ototnya mengecil, nanti malah hancur. Jadi kalau dilatih untuk ke teknik dan fisik yang spesifik olahraga ya hancur. Jadi harus disembuhkan dengan proses latihan yang tepat. Gitu Mas. Wis pernah memakan korban lho? Maksudnya? Pertandingan apa latihan meninggal? Kalau meninggal belum, kalau cedera sering. Banyak Mas, silat itu karena olahraga ekstrim ya termasuk. Silat itu boleh banting kan. Dan kadang orang itu kalau banting kan kalau sudah namanya kompetisi ya, kita itu kadang nggak punya kontrol bahwa lawan itu juga manusia. Kadang kalau banting sampai diangkat itu yang jatuh tengkuknya dulu. Pernah ada ya juga senior saya itu sampai lumpuh, sampai sekarang juga nggak bisa bertanding karena proses jatuhnya salah, lawannya yang banting juga salah. Kalau dulu lawan banting itu ada peraturannya Mas, banting dituncep kayak gini kan nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Pas tengkuk itu kan juga cedera itu kan. Cedera pasti. Saya lah. Ya, saya kurang tahu kalau yang anu seperti apa, tapi kelihatannya masih nggak boleh. Nggak boleh. Masih cederai. Masih inilah, masih manusiawi kalau silat itu. Asal pakai body protector ya, tembus juga ya di loro Mas. Mas tembus juga ya. Body sak piro to Mas, kandele paling 2 cm 3 cm. Isine gur selang tok ngene coba. Oh itu enggak pasir tuh itu. Yo ora. Kayak sansak gitu. Yo ora. Pasir rapatnya aduk sih. Itu kan latihan fisik. Selang. Cuma selang yang meredamnya kurang ya. Iya. Loro Mas. Silat itu loro. Nah, lain lagi dengan pencak dor. Pencak dor adalah pencak dor itu menurut saya yo bibitnya MMA itu kalau menurut saya pencak dor itu sebenarnya. Pencak dor itu yang tarung bebas. Tanpa peraturan. Yes. Itu kan semua bela diri boleh ke sana. Buku sing ndek mau kuwi untuk sapa jane? Berisi sonji-sonji. Kalau yang diharapkan dari kita ya, tim penulis itu ya untuk pelatih. Tapi masalah diterima atau tidak ya nanti urusan belakangan lah. Yang penting saya memberikan informasi yang informatif lah untuk perkembangan pencaksilat. Karena ya itu tadi prinsipnya. Silat itu kan ada peraturannya satu. Terus kemudian yang kedua ada ciri khasnya. Kemudian ada tekniknya. Kemudian ada fisiknya. Lah, keempat itu kan menjadi satu kesatuan yang perlu diolah sedemikian rupa supaya kalau ketika bertanding itu efektif. Itu aja sih. Jadi proses pelatihannya nggak salah itu, Sis. Jadi latihan tuh kalau tinggi terus, atlet yo cedera. Kalau rendah terus, atlet nggak bisa. Kurang. Fisiknya kurang. Terus kalau latihannya nggak tepat, ya atlet nggak mumpuni tekniknya. Gitu. Kan dari data itu saya mengumpulkan teknik yang sering keluar ke silat itu apa. Sehingga ketika ngelatih, kita bisa mempersiapkan antisipasinya. Jadi semua teknik di silat itu ada antisipasinya. Jadi kalau lawan nanti misalkan setiap orang itu punya teknik andalan namanya kalau di silat.
Nah, kalau kita bisa mematahkan teknik andalan lawan, ya cara kita menangkap pertandingan semakin dekat. Gitu. Kita membacanya dari itu. Oh, misalkan yang sering keluar kalau silat itu kelas. Silat itu kan saya bedakan dari kelas kecil, menengah, kelas berat gitu. Kalau kelas ringan itu bobot 45 sampai taruh kata 60 lah atau 55 itu. Kita dari itu Sony tenis, yes. Kelas-kelas itu yang sering keluar tekniknya ini. Berarti nanti kalau kita punya atlet, kita siapkan untuk antisipasinya yang mumpuni di situ. Jadi kan efektif. Cara kita melatih itu efektif itu. Kemudian intervalnya itu satu babak itu berapa kali serang bela atau berapa kali gebrakan. Jadi kalau di MMA biasanya sering dilihat teman-teman tuh berapa kali tuh wasit menghentikan pertandingan untuk memulai dari awal lagi. Ya itu kita baca. Misalkan taruh kata butuh 4 detik untuk setiap satu kali gebrakan. Nah itu ada berapa kali intervalnya. Nah itu nanti kita hitung. Oh, berarti nanti kalau kita proses pelatihannya, kita cukup menyiapkan atlet itu untuk melakukan high interval intensitas tinggi hanya 4 detik aja. Tapi dipotong-potong. Kali berapa selama 2 menit. Gitu aja. Rumusnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Kalau model variasinya ya monggo, pelatih punya metode sendiri. Itu metodenya diambil data-data yang pernah terjadi di lapangan ya? Iya, dan itu dari PON atau SEA Games atau apa? Ah, kita ada yang kelas nasionalnya dari PON, dari SEA Games dan Asian Games. Jadi menurut kita 3 pertandingan ini representatif. Kalau PON itu kan rujukan nasional. Semua atlet di Indonesia, khususnya atlet silat itu pasti pengen berlaga di PON, puncaknya PON. Semua atlet tim nasional itu pasti ingin berlaga di SEA Games. Betul. Nah, kalau Asian Games itu kan memang baru kemarin dipertandingkan. Itu mencoba kita potret datanya, kita analisis. Oh, ternyata Asian Games seperti ini, SEA Games seperti ini. Jadi nanti kalau mau mempersiapkan atlet untuk SEA Games ya seperti ini. Iki ya, rumusnya iki, resep iki. Nek PON resep iki. Oh, enak gitu. Jane. Kalau udah punya bukunya enak berarti ini. Ya, walaupun itu juga masih butuh pengembangan yang lebih lanjut. Karena kan peraturan berubah. Itu kan juga mempengaruhi juga. Iya, iki data sing tahun sekian ternyata tahun berikutnya ganti aturannya malah gawe anyar. Kalau nanti digunakan dengan peraturan yang baru, ini data ini sudah usang. Makanya ilmunya itu kan dinamis. Ya nanti lakukan penelitian lagi, itu aja. Jual buku lagi. Iya. Edisi 2 gitu. Kalau saya nggak niat jual, kalau ada yang mau tak kasih. Tak kasih. Tapi kalau mau ada yang mau beli ya kan nanti yang belinya ke Mas Wasis. Royaltinya kan ke sana. Teman-teman sudah pinter lah. Masalah silat itu sebenarnya di daerah-daerah itu sebenarnya sudah pada tahu. Cuma kadang kita tuh ego gitu. Oh, ego itu. Sentimen perguruan sekali lagi. Jadi saya ingin menyampaikan juga mumpung ini dilihat orang banyak ya. Kita tuh sama-sama orang silat. Jadi menurut saya rasa bengkerengan. Walaupun kita beda bendera, tapi tujuan kita adalah satu untuk Indonesia. Supaya silat itu bisa diterima masyarakat. Jadi stigma yang melekat pada masyarakat bahwa silat itu arogan, itu hilang. Minimal memudar lah. Dan silat berkembang di negeri kita sendiri. Ya sama kayak inilah. Kiai Kanjeng, proses perintisan Kiai Kanjeng itu kan juga membudayakan sholawat di negeri Indonesia itu juga nggak gampang. Nggak gampang. Tapi akhirnya bisa juga. Ya, akhirnya bisa juga. Karena stigmanya kan semakin kesini semakin bergeser jadi lebih baik, lebih positif. Harapan saya itu. Bagus sih itu. Itu tok cita-cita saya. Nanti kalau nanti ada yang tertarik dengan silat kan bisa sinau silat. Tujuannya ora dadi atlet, dadi bintang film ya iso. Iso kan? Kayak Iko. Iso. Tapi ketoke nek kaya sampean ora lah. Ora kemedol. Iso kan. Iki dadi silat, dadi musuhe aktor utama. Iki sing sekali tendang gletak lho gitu. Jadi gur teko ya dadi samsak foto sekali wis rampung gitu tok. Penting cair. Ora masalah. 50.000. Gue pijet. 50.000 gue pijet 70.000 saiki. Oh, 70. Jaluk sebentar jaluk produsernya 20 kas. Bisa anugerah gratis. Oh ya. Ini atlet luar negeri apa film sing gelut barat ya apa ya? Kui mereka bukan pencak silat ya? Bukan. Tapi latihannya pada apa piye? Apa nganggo efek? Sopo apa jenenge? Sopo? Sing
Sing nganti seri 3 iki lho, sing asune dipateni. Sopo? Nek Hollywood kan basicnya kan rata-rata bela diri yang sudah ada di sana populer kan. Misalkan Keanu Reeves. Aktornya Keanu Reeves. Iya, filmnya. Filmnya Keanu Reeves apa? salah sing. Alah nganti 3 iki lho, Kang. Dia mantan Kickboxer. Itu sing si sapa sing main wong Indonesia? Yo iku Yayan karo sijine Kuwi tentang apa? Tentang gelut. Ya ana tembak-tembakan. dia mantan mafia, tobat ceritanya. Mm-hmm. Tapi dia dilirik oleh mafia lain untuk menyelesaikan tugas kemafiaannya. Dia menolak, akhirnya sesuatu yang dia sayangi dihancurkan. Akhirnya dia balas dendam. Apa Zat? Nah, John Wick. Kan Yayan bareng. Nah, itu John Wick. Film John Wick kuwi kan ya gelut padu. Kuwi ora pencak silat. Campuran, Mas. Campuran ya. Jadi kalau film, setahu saya bela diri barat itu sudah adaptasi dari bela diri militer. Oh. Bela diri. Iya. Jadi bela diri militer itu adaptasi atau diadopsi dari bela diri yang ada di seluruh dunia. Biasanya makanya disebut campuran. Jadi kalau dasar bela diri itu hampir sama. Tendangan yang ngono, mukul yang ngono. Cuma yang membedakan adalah ciri khas gerakannya tadi. Nah, teknik dasarnya hampir sama. Hampir sama ya. Ya. Istilahnya beda. Nah, kalau di silat ada tendangan sabit, ada tendangan depan, ada tendangan samping, ada tendangan belakang. Kalau di taekwondo namanya beda lagi, saya tidak tahu. Di karate juga namanya ada, di taekwondo ada dua cagi, ada cagi, macam-macam. Di karate juga macam-macam. Tekniknya sama, namanya beda. Beda, karena beda negara misalnya. Mungkin, iya. Karena golek film gelut kan dari dulu Hollywood banyak. Kayak Kickboxer 1, 2, 3 itu ada. Rocky itu tinju. Rocky tinju, terus si Van Damme itu yang apa, sing ditarung ke semua bela diri itu loh. Oh iya. Ono sing tongpo dan lain-lain itu loh. Iya. Kan banyak maksudnya kan itu. Mortal Kombat apa? Tapi kalau pencak silat kan ya baru-baru ini mulai eranya Iko dan kawan-kawan era Ya, mau Iko, diterima Joe oleh Taslim, itu baru Hollywood melirik gitu. Iya. Ya itu kan sebenarnya sudah bukti toh bahwa Bukti silat itu sebenarnya. sangat kaya. Sehingga orang, bukan berarti parameternya kita kalau dinilai barat itu bagus, enggak. Iya, betul. Artinya Paling nggak diterima. nah, Diterima di industri film yang modern di sana. Nah, selain Mas Tony ini bergelut di bidang gelut, Pendekar. wah enggak pendekar saya. Oh enggak lah. pelatih. Wah, Lah, ya cuma saya concern di silat. iya. Selain concern di silat, angel tenan. Mas Tony ini juga ini ya. Pesablon apa sini? Penyablon. Pencak sablon. Sabloners. Sabloners. Jadi kan itu lah, sablon. Nah, gimana itu Mas ceritanya? Kok apa? Sablon itu. Dulu waktu saya kuliah, sebelum kuliah SMA itu kan marak-maraknya distro tuh. Tahun berapa? 2008-an ya. 2008, iya, distro-distronan itu. 2008 distro lagi marak-maraknya. Dan ada distro pada saat itu kan mahal, Mas. Iya. Notabene kelas anak muda itu kan sudah harganya 85-an lah kalau nggak salah dulu. Padahal dulu uang 85 itu juga banyak. Sehingga saya berpikir, wah aku ra kuat nek tuku kaos ini terus. Akhirnya saya pengen Nyablon dhewe. Oh. Dan pada akhirnya saya dipertemukan oleh tukang sablon. Pertamanya saya nyablon ke kaos bijian, Mas. Saya pengen gaya gambar dan saya belajar desain itu otodidak. Corel itu otodidak, tak desain dewe terus tak keke tak kon nyablon. Apik ya. Terus saya punya strategi, aku rono tak nyablon ke kaos tak tunggoni. Sehingga saya tahu prosesnya mulai awal sampai akhir. Dan pada saat itu saya masih bekerja sebagai apa ya istilahnya, guru di salah satu sekolah swasta. Gaji saya itu habis untuk belanja alat nyablon itu. Udah gaji sebulan. Iya. Wis nekat wis dulu. Lah yang jangan piye? Yo ora yang-yangan. Yang harus sablon. Tapi hubungannya karo pencak silat apa, Kang? Saya pernah bikin sebuah brand kaos ya, yang temanya bela diri. Dulu pernah saya kemas di pencak silat, tapi sekarang saya rujuk secara global ke bela diri. Ada MMA, ada karate, ada taekwondo sebagainya. Iya. Jadi saya pengen membuat sebuah konsep
brand bela diri dalam kaos sing nuansane kekinian gitu aja gitu. Dulu pernah laku, sekarang sepi. Kenapa karena pandemi. Saya nggak tahu. Mungkin karena event ya ngono ya dengan event juga sama. Nah, kalau Hero Insat ini brand sendiri ya, Mas? Ya, brand sendiri. Saya sama teman-teman. Ya konsepnya saya bikin, saya nyewa jasa desain, tak suruh gambarkan, saya bayar, kemudian desainnya saya sablon, saya jual kaosnya. Gitu. Itu bisa dicek di IG. Hero Insat Wear. Ora aktif IG nih, ren admin. Kalau butuh admin bisa kontak. Nah. Tak kuat bayare. Oke, Mas, mendekati babak akhir ya. Pertemuan dengan Maya. Orang mungkin goro-goro kan pencaksilat kan, karena Mbak Nun kan bukan pencaksilat. Atau memang ada hubungannya? Kang Nonot sama Mas Wasis sebenarnya kalau mencari perubahan itu tetap ada. Cuma memang awal persentuhan saya dengan Maya itu sebenarnya ya dari Mas Anugrah sebenarnya. Saya dulu sudah pernah dengar nama Mbah Nun waktu saya kecil itu sudah sering dengar. Cuma pada waktu itu karena saya juga mungkin belum ini ya, urung letek itu apa selawatannya, walaupun budaya di tempat saya dulu seperti itu. Cuma ketika saya beranjak dewasa, saya terus punya teman-teman gitu, saya kenal Anugrah dan sebagainya. Ya awalnya dulu ya diajak Mas Anugrah itu, terus mengalami ketertarikan. Artinya banyak apa ya yang saya kulaan dalam arti kata di Maya itu untuk proses saya mendalami Pencaksilat, termasuk proses wirid, sholawat itu benar-benar saya amalkan di silat. Kalau tidak percaya, ini ada Tegar, Mas Tegar itu saksinya. Saya sering kalau tertanding itu, Tegar itu atlet saya dulu, tak suruh wiridan, tak suruh ini, dan alhamdulillah hasilnya juga positif. Ternyata memang apa ya, persentuhan tauhid kita dengan keyakinan, dengan wirid, budaya-budaya wirid seperti itu luar biasa, dan itu saya sudah membuktikan real itu kalau saya dengan Maya. Tertariknya ke mana berarti? Maksudnya apakah sholawatnya atau cara berpikir atau buku-buku atau? Ya seneng kabeh Mas. Seneng kabeh. Masuk kabeh ya. Masuk kabeh gitu. Saya mengalami ini Mas, apa ya? Seperti berada di dimensi lain ketika Maya itu. Jadi bener-bener apa ya? Switch sih. Bosone angel gitu. Iki ora ilmiah, tapi saya benar-benar mengalami itu. Kemudian cara pandang Ma'iyah terhadap segala persoalan itu menurut saya juga unik. Iya. Dan sehingga karakter saya itu dulu kemerungsung, Mas. Jadi ono apa-apa gampang gabrus gitu. Nang dalan rada keras itu wis padu gitu. Saya kenal Ma'iyah itu menjadi pribadi yang lebih terem menurut saya. Walaupun orang mungkin memandang saya cek arogan, tapi menurut saya sudah beda jauh lah. Karena Ma'iyah itu hidayah yang saya dapat di Ma'iyah, termasuk pergaulan sosial saya sudah bergeser, sangat berbeda jauh sekali. Dia nakal ya. Dulu pergaulan bebas ya. Cok. Untung kenal Mas Anugrah ya. Jadi Mas Anugrah itu termasuk orang yang berjasa dalam hidup saya. Berjasa. Makanya saya selalu tak kirim Fatihah. Ning sesuk tak wis-wise. Wah. Nah, mate kayu ora gratis no ya to. Tak wis barang. Gitu. Nah, dengan Suluk. Jadi gini, awal mula saya gabung di Suluk. Saya tuh dulu sering karena saya dulu tuh di sini ngekos. Satu. Orang tua saya juga bukan orang yang berkecukupan harta. Sehingga proses kehidupan saya di Solo ini benar-benar kayak wong asing dewe, ora ndek sapa-sapa lah gitu. Di saya kalau lapar Mas Wasis itu ya Anugrah. Gayane posisi. Karena saya tahu kalau saya main ke tempat Anugrah mesti minimal mie godok. Nah, kan lumayan Indomie, super mie kan lumayan bagi anak apa itu. Mesti posisi. Kos UMS. Ya, enggak, saya di UNS dulu. UNS. Saya main ke tempat Anugrah. Ya, mesti mie godok kopi. Itu ngobrol Ma'iyah. Terus saya pernah punya cita-cita kapan-kapan nganu yuk coba ngubungi Progres gitu.
supaya Mak Yah bisa diadakan di Solo. Gitu. Pernah tapi? Pernah saya email sekali. Gitu. Kalau nggak salah dulu yang terima siapa saya kurang tahu, tapi tidak dibalas. Tidak dibalas. Terus sempat semacam mau bikin gitu ya? Iya, mau bikin terus anugerah sama saya bilang nanti nek misalkan sido tenan panggonan nanti wis nang nggon aku siap katanya seperti itu. Dan itu lama saya. Hampir ada 6 bulan saya setiap malam itu hampir ketemu anugerah. Mulai setengah telu. Ya rembukan piye Mak Yah kira-kira iso ada iso dan sebagainya. Gitu, Mas. Hampir tiap malam 6 bulan. Malam. Berarti hampir tiap malam randedet. Iyalah. Cah kosong. Jujur bae cah kosong. Ditenda gutuk saplot. Terus berarti sing ngandani nek terus ada suluk, wis suluk apa jek Mak Yah? Nah, pada waktu itu saya ketemu dengan Pak Munir. Pas Mak Yah di Jogja ketemu jelas logo jejer, ngobrol, ditanya-tanya, oh ternyata sudah ada Mak Yah lu di Solo. Katanya dulu ada Mas Wasis, ada Mas Nono, ada Raffi dan sebagainya. Terus akhirnya saya join di situ. Alhamdulillah itu termasuk ternyata doa-doa kita dijawab lah gitu. Itu lewat teman-teman. Teko pertama kali pas ning apa momentum apa kayak? Apa ya? Suluk. Di Suluk ya? Lali ya. Ketok yo nang Tanjungan opo ya? Wis nang Tanjung urung yo. Lah ya mbuh. Lali aku sih. Lali ya. Suwe banget kok yo. Zaman aku cek bujang. Oh ya? Oh iya. Cek bujang. Iya betul. Sekarang menikah nggak undangannya nih aku. Dia kenal sih. Badan kenal. Suwe banget wi. Dan alhamdulillah ya adanya Suluk itu ya alhamdulillah saya bersyukur adanya Suluk. Nah itu terakhir, bagaimana Suluk terus atau kan ya ora mungkin pisu-pisuan tok karo Mas Fauzi karo Mas Ranto misalnya. Suluk bagus, tetap harus lanjut karena memang kondisinya sekarang berbeda ya mungkin ya Mas ya mungkin perlu kemasan yang berbeda juga. Termasuk seri Serawung ini kan juga inovasi dari teman-teman media mungkin ya untuk supaya Suluk itu lebih dekat kepada para pegiatnya gitu. Karena sekarang saya kan sudah Mas Wasis waktu saya terbatas ya untuk Suluk dan sebagainya. Ya harapan saya Suluk jadi lebih bagus lah. Baik secara sistem pengelolaan terus mungkin materi-materi yang disajikan juga lebih bermanfaat gitu. Yo waktunya tandang gawe sekarang. Waktunya tandang gawe ya. Waktunya tandang gawe aja diskusi wae. Ngono ya, Kang Nono. Siap. Gitu. Tapi keliru mau motivasi gawe Suluk mau dudu kuwi. Apa? Posisi ngono lho ternyata. Oke, teman-teman semuanya, matur nuwun Mas Tony. Kalau ada waktu rene meneh ya cerita-cerita liya. Siap no. 24 jam. Begitu ya teman-teman, sampai ketemu di seri Serawung selanjutnya.